Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Shah dengan NIM 1930 20 2137. Mata kuliah pengembangan media pembelajaran dan sumber media dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, langsung saja ke materi klasifikasi media. Pengertian media sangat sering dikacaukan dengan peralatan media atau bahan. Jadi dengan singkatnya yaitu media atau bahan ialah perangkat lunak yang berisi pesan atau informasi pendidikan berdasarkan yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan sebagai alat penunjang. Menurut para ahli, tujuan pemakaian dan karakteristik serta jenis-jenis media terdapat 5 model klasifikasi, yaitu yang pertama menurut Wilbur-Sutherland, media pembelajaran digolongkan menjadi media yang rumit, mahal, dan media sederhana. Sekaligus juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya, yaitu yang pertama liputan luas secara serentak, yang kedua liputan terberas pada ruangan, yang ketiga yaitu media untuk belajar individual. Yang kedua yaitu menurut Gesney, media diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk mendemonstrasikan, kemudian komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin bejat. Ketujuh media menurut Getjen tersebut merupakan media pembelajaran yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu menurut Brace dan Bright mengemukakan bahwa klasifikasi media digolongkan menjadi 4, yaitu audio, media visual, audiovisual, dan media sarbaneka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian sumber belajar secara global atau secara umum yaitu sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi, baik berupa data, orang yang berwujud tertentu yang dipakai sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Lanjut, macam-macam sumber belajar. Ada beberapa macam-macam sumber belajar, yaitu yang pertama sumber belajar yang dirancang atau learning sources by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu buku pengajaran, modul, program audio, transparansi. Selanjutnya yaitu sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning source by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan dan dipilih serta dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, pejabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, waduk, dan lain-lain yang berkaitan atau segala sesuatu yang memiliki edukasi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar, yaitu yang pertama melalui pesan. Contohnya, kita bisa belajar melalui informasi, cerita rakyat, dongeng, hierarki, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dengan orang. Nah, orang ini sepertinya dapat kita contohkan guru, infrastruktur, siswa, ahli, narasumber, dan lain-lain. Nah, dari orang tersebut kita dapat belajar atau mendapatkan ilmu. Selanjutnya yaitu melalui bahan, sumber belajar melalui bahan, contohnya yang sudah pasti kita temukan di mana-mana, yaitu seperti buku sebagai media atau bahan pembelajaran, transparansi, film yang lebih modern seperti sekarang ini kita ketahui, slide, gambar, grafik, dan lain-lain. Jenis-jenis selanjutnya yaitu alat atau perlengkapan. Nah, jadi contohnya yaitu seperti perangkat keras atau komputer, radio, televisi, handphone. Nah, melalui alat-alat tersebut kita dapat belajar dari berbagai informasi dapat kita raih atau kita peroleh dari alat-alat tersebut. Jenis-jenis belajar sekarang yang selanjutnya yaitu melalui pendekatan atau metode teknik secara masif. Contohnya dengan cara kita melakukan diskusi, seminar, pemecahan masalah,
game edukasi, sarasehan percakapan biasa. Dari kegiatan tersebut kita dapat belajar. Selanjutnya yaitu sumber belajar melalui lingkungan. Contohnya di dalam ruang kelas terdapat audio perpustakaan, aula, teman, kebun binatang, dan lain-lain. Dalam lingkungan tersebut secara tidak sadar kita dapat belajar. Kita dapat mengetahui sumber-sumber yang baru, hal-hal yang baru, informasi yang baru. Lanjut materi selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Jadi fungsi sumber belajar yang utama yang dapat saya ringkas yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individu dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang diansasi oleh penelitian. Yang ketiga yaitu lebih menempatkan pembelajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Fungsi yang selanjutnya yaitu memungkinkan belajar secara sistematika, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal atau abstrak. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan berbagai media informasi yang dapat kita temui. Lanjut, materi selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Jadi di sini saya simpulkan manfaat dari sumber belajar yaitu yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, seperti sesuatu yang tidak dapat kita lihat langsung namun dapat kita cari melalui media internet. Yang ketiga yaitu dapat menambah dan memperluas cakrawala serta sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, sumber belajar informasi yang lebih akurat dan terbaru. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu belajar menjadi lebih asik, tidak monoton dan lebih seru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi pertemuan 5 ini yaitu klasifikasi sumber belajar. Saya Muhammad Idwansa, mohon maaf apabila salah kata dan juga mohon maaf apabila ada beberapa kekeliruan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.